Nah, setelah kita membahas hukum yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust atau dikenal sebagai hukum Proust gitu. Nah, menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, Proust mengemukakan pendapat ini dia sebelumnya sudah melakukan percobaan gitu. Nah, Proust melakukan 4 percobaan. Nah, dia itu melakukan percobaan dalam pembentukan air gitu. Air itu kan terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen gitu. Nah, untuk percobaan yang pertama, Proust menggunakan 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen gitu. Ternyata menghasilkan 9 gram air. Nah, ada yang masih ingat nggak nih? Kenapa hasilnya 9 gram? Ayo, tadi hukum yang pertama, hukum Lavoisier, kalau massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, ini kan 1 ditambah 8 sama dengan 9 gram. Nah, di percobaan pertama ini dia tidak ada zat yang tersisa. Jadi semuanya habis bereaksi gitu. Terus Proust coba mengubah komposisi nih. Nah, di percobaan kedua, Proust menggunakan 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen gitu. Dia mengubah masanya si hidrogen nih jadi 2 gram. Ternyata massa yang terbentuk tetap 9 gram. Nah, loh, seharusnya kan berapa? Seharusnya 10 gram kan? Karena 2 ditambah 8 itu 10. Nah, ternyata 1 gram hidrogen ini dia tidak ikut bereaksi atau menjadi zat sisa gitu. Nah, di percobaan ketiga, Proust coba ngubah lagi nih komposisinya. 1 gram hidrogen dengan 9 gram oksigen. Nah, massa yang terbentuk juga sama nih, massa air yang terbentuk. Sama-sama 9 gram. Padahal jumlah dari keduanya berapa? 10 kan? Nah, ternyata 1 gramnya si oksigen ini tidak ikut bereaksi atau menjadi zat sisa gitu. Nah, terus dia mengali lipat dua massa gramnya si hidrogen dan massa gramnya si oksigen gitu. 2 gram ditambah 16 gram dia menghasilkan 18 gram air gitu. Nah, ini sesuai kan sama yang perbandingan pertama nih, 1 banding 8 kan. 2 sama 16 kalau disederhanakan jadi 1 banding 8. Nah, di percobaan keempat ini ternyata tidak ada zat yang tersisa gitu. Nah, penerapan hukum Proust juga dapat menghitung kadar unsur dalam suatu senyawa. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal. Nih, contoh soal. Perbandingan massa belerang terhadap oksigen dalam senyawa sulfur dioksida adalah 2 banding 3. Berapakah massa sulfur dioksida yang terbentuk dan sisa pereaksinya jika yang A 8 gram belerang dan 12 gram oksigen, yang B 8 gram belerang dan 6 gram oksigen, yang C 4 gram belerang dan 9 gram oksigen gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menuliskan persamaannya terlebih dahulu gitu. Nah, kita coba yang A dulu ya, 8 gram belerang dan 12 gram oksigen. Nah, persamaan yang terjadi itu kan sulfur itu S dan oksigen itu O2. Ingat, oksigen itu termasuk unsur diatomik. Jadi dia harus 2 nih, harus punya indeks 2 gitu. Nah, menghasilkan sulfur dioksida. Gitu.
Nah, setelah itu kita bikin seperti ini. Kita bikin kolom untuk pembanding, masa mula-mula, perbandingan massa, massa yang bereaksi, dan sisa. Gitu. Karena kan di pertanyaan ditanya juga kan sisa pereaksinya tuh siapa gitu. Nah, caranya berarti kita harus tulis dulu nih. Kita tulis dulu pembanding. Nah, di sini diketahui nggak nih perbandingannya berapa? Sulfur dan oksigen. Nih 2 banding 3 kan? 2 banding 3. Berarti 2-nya sulfur dan 3-nya O2 gitu. Nah, massa mula-mula kita tulis nih, yang A itu kan 8 gram belerang, berarti 8 gram gitu. Terus O2 nya berapa gram? 12 gram. Nah, karena massa mula-mula, jadi si produk ini belum punya berat gitu, jadi bisa kita strip. Nah, terus kita mau cari perbandingan massa. Nah, cara mencari perbandingan massa kita bisa hitung dengan membagi massa mula-mula dengan pembandingnya. Gitu. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sedangkan si O2 juga sama nih, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, karena di sini massa pembandingnya sama-sama 4 atau nilainya sama ya, nilainya sama, berarti dapat disimpulkan bahwa si pereaksi ini atau reaktan ini semua massanya habis bereaksi. Gitu. Berarti massa yang bereaksi itu 8 gram untuk S. 8 gram. Sedangkan si O2 juga 12 gram. Gitu. Nah, di massa bereaksi ini kita bisa mengetahui nih massanya si SO2. Caranya kalian harus ingat hukum Lavoisier, yang massa setelah reaksi sama dengan massa sebelum reaksi. Nah, berarti massa setelah reaksinya 8 ditambah 12 gram sama dengan 20 gram. Nah, sekarang kita lihat nih, dia ada yang bersisa atau enggak. Nah, caranya massa mula-mula dikurangi dengan massa bereaksi. Massa mula-mula dikurangi massa bereaksi. Nah, coba kita lihat si S dulu. Massa mula-mulanya S berapa? 8 ya. 8 gram. Terus massa bereaksinya si S juga 8. Juga 8 gram. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti dia tidak bersisa nih si S. Gitu. Sekarang kita lihat massa atau sisanya si O2. Nah, massa mula-mulanya si O2 berapa? 12 gram kan? 12 gram. Terus massa yang bereaksi O2 juga 12 gram. Nah, 12 gram dikurangi 12 gram sama dengan 0. Nah, berarti jawaban untuk yang soal A ini dia massa sulfur dioksida yang terbentuk adalah 20 gram dan sisa reaksinya tidak ada yang bersisa gitu. Nah, kemudian kita ke yang B. Yang B itu 8 gram belerang dan 6 gram oksigen. Nah, sama nih, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Oh iya, persamaan reaksinya harus setara ya. Jadi jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan. Gitu. Nah, kemudian kita sediakan nih pembanding atau massa mula-mula, perbandingan massa, massa yang bereaksi dan sisa. Gitu. Nah, pembandingnya tadi masih ingat berapa? Pembandingnya 2 banding 3. 2 banding 3. Tuh. Terus massa mula-mulanya si S nih, 8 gram. Lalu massa mula-mulanya O2, 6 gram.
Nah, massa mula-mulanya SO2 belum ada. Terus sekarang kita ke perbandingan massa. Ayo, masih ingat? Nah, ya, perbandingan massa itu massa mula-mula dibagi pembanding. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, terus yang ini yang O2, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, di sini beda nih. Nah, ayo gimana? Di sini beda. Di sini pembanding massanya si S4 dan pembanding massa O2-nya 2. Nah, kalau seperti ini, yang memiliki perbandingan massa lebih kecil, ini dijadikan sebagai reaksi pembanding. Reaksi pembatas. Reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini dia yang habis bereaksi. Jadi, O2 yang bereaksi itu semuanya nih 6 gram. 6 gram O2 gitu. Terus sedangkan untuk mencari massa bereaksinya si S itu kita pakai perbandingan 2/3 dikali massa oksigen yang bereaksi, berarti dikali 6 gitu. Berarti ini coret. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2, 4. 4 gram. Nah, sekarang kita cari sisanya nih. Kita cari sisanya, atau kita hitung dulu nih massanya si SO2. Berarti 4 ditambah 6 gram sama dengan 10 gram gitu. Nah, di situ kita cari sisanya. Sisanya si S berarti 8 gram, mulanya kan 8. Jadi 8 dikurangin yang bereaksi 4. Berarti 8 dikurangin 4 sama dengan 4 gram gitu. Nah, sedangkan sisa dari CO2 itu ada yang sisa nggak? Nggak ada kan? Karena dia sama-sama 6 nih, mula-mulanya 6, yang bereaksi juga 6. Berarti 6 dikurangin 6 gram sama dengan 0 gitu. Berarti di yang B, zat sisa pereaksinya itu si S sebanyak 4 gram dan massa SO2-nya itu 10 gram gitu. 10 gram gitu. Nah, kemudian yang C, 4 gram belerang dan 9 gram oksigen. Nah, sama, kita tulis dulu persamaan reaksinya gitu. Nah, terus kita sediakan pembanding massa mula-mula, perbandingan massa yang bereaksi dan sisa gitu. Nah, kita tulis dulu nih pembanding. Ada yang masih ingat berapa pembandingnya? Ya, pintar, 2/3. Nah, massa mula-mulanya si S 4 gram. Massa mula-mulanya O2 9 gram. Nah, massa mula-mula SO2 belum terbentuk. Sekarang ke perbandingan massa. Ayo, ada yang masih ingat gimana? Iya, pintar. Massa mula-mula dibagi dengan pembanding. Berarti 4 dibagi 2 berarti 2. Nih, perbandingan massanya si S 2. Terus perbandingan massanya si O2 berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, di sini beda nih angkanya. Ayo, ada yang tahu siapa yang dijadikan sebagai reaksi pembatas? Iya, pintar, si S, karena dia nilainya kan lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, berarti di sini massa yang bereaksi si S adalah 4 gram nih. Kita habisin. 4 gram. Nah, untuk tahu massa yang bereaksinya si O2, berarti caranya pembandingnya O2 itu kan 3, berarti 3/2 dikali 4 sama dengan ini coret 2. 3 kali 2 6 gram
6 gram gitu. Nah, berarti massa SO2-nya berapa yuk? Nah, pintar, tinggal ditambah. 4 ditambah 6 gram sama dengan 10 gram gitu. Nah, di sini reaksi pembatas ya. Pembatas. Nah, terus tinggal kita hitung nih sisanya. Si S kira-kira punya sisa nggak nih? Iya, pintar. Si S ini nggak punya sisa ya, karena dia kan jadi reaksi pembatas nih. Berarti semua masanya dihabiskan. Berarti 4 dikurangin 4 gram sama dengan 0 gitu. Sedangkan sisanya si O2 berapa? Sisanya si O2, ibu ganti warna deh biar nggak tabrakan. Sisanya si O2 berarti 9 dikurangin 6 gram sama dengan 3 gram gitu. Nah, berarti di yang C ini yang bersisa adalah O2 sebanyak 3 gram dan massa SO2 yang terbentuk adalah 10 gram gitu. Nah, setelah tadi kita udah hitung percobaan dari soal yang ditanyakan, kita dapat memperoleh tabel seperti ini gitu. Jadi ada massa sulfur, massa oksigen, massa SO2 dan sisa zat bereaksi gitu. Tadi yang percobaan pertama kan 8 gram sulfur dan 12 gram oksigen. Nah, massa SO2-nya berarti jumlahnya kan, berarti 20 gram. Nah, karena di percobaan pertama tadi tidak ada zat yang bersisa, berarti di bagian sisa ini kita strip gitu. Terus di percobaan yang kedua itu 8 gram sulfur dengan 6 gram oksigen. Ternyata menghasilkan sisa 4 gram sulfur gitu. Berarti di sini sulfur yang bereaksi 4 gram gitu. Berarti 4 ditambah 6 sama dengan 10 gram. Terus percobaan yang ketiga itu 4 gram sulfur dengan 9 gram oksigen. Ternyata menghasilkan 3 gram oksigen. Nah, berarti di sini oksigen yang bereaksi adalah 6 gram dan jumlah atau massa SO2 yang diperoleh adalah 10 gram. Kalau kalian ingin membuktikan apakah percobaan ini memenuhi hukum Proust, kalian bisa menyederhanakan massa sulfur dan massa oksigennya. Pasti dia akan memperoleh perbandingan yang sama atau yang tetap.